Pemirsa, tragedi teror bom Bali merupakan aksi terorisme terbesar di Indonesia dan menjadi sejarah paling kelam sepanjang tahun 2002. 202 orang tewas, 209 orang terluka dalam peristiwa itu. Saat ini salah satu pelaku di balik aksi teror ini telah mengakui kesalahannya dan menjalani hukuman selama 20 tahun penjara. Seperti apa kisahnya? Telah bergabung bersama Mata Najwa, napi teroris Hisham alias Umar Patek, langsung dari Lapas Porong, Sidoarjo. Selamat malam Pak Umar. Selamat malam. Pak Umar, ketika mendengar soal rentetan teror malam. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Umar. Ada delay memang, saya akan ajukan pertanyaan saya ketika Anda mendengar soal rentetan teror bom yang terjadi sepanjang beberapa hari lalu. Apa yang pertama kali muncul di otak Anda ketika mendengar rangkaian teror demi teror kembali terjadi? Baik, bismillah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bela sungkawa kepada korban dan juga kepada keluarga korban. Baik itu yang terjadi di Makobrimob maupun yang terjadi belakangan setelah itu di Surabaya dan di kota-kota yang lainnya. Saya turut berbela sungkawa dan berduka cita atas terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian dalam kesempatan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, saya tidak segan-segan dan tidak sungkan-sungkan untuk berulang-ulang memohon maaf kepada seluruh keluarga korban dan korban juga yang terjadi atas bom Bali 1. Saya memohon maaf kepada mereka yang sebesar-besarnya, baik korban dan keluarga korban bom Bali 1 maupun bom malam Natal tahun 2000. Pak Umar, apa pemahaman yang ketika itu Anda percaya sehingga Anda melakukan aksi teror itu, Pak? Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang yang pertama kali yang terlintas dalam otak saya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, yaitu bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sangat biadab, yang tidak bisa kita terima dalam ajaran agama Islam, dalam mazhab manapun. Karena hal ini sampai melibatkan anak-anak kecil dan perempuan. Ya, Anda memang terbukti terlibat bom Bali 1. Saya ingin kilas balik. Ketika itu apa yang Anda percayai sehingga Anda mau melakukan aksi teror itu? Dan apakah itu berbeda sekarang? Bagaimana itu berbeda sekarang, Pak Umar? Kalau tentang itu dari awal saya tidak mau. Saya tidak bersedia untuk melakukan bom Bali 1. Itu. Namun saat itu saya tetap diajak oleh sahabat saya Abdul Matin. Dan ketika saya datang ke sana 95% pekerjaan semua sudah selesai. Artinya ada hadir seorang Hisham di bom Bali 1 atau tidak ada, maka bom itu tetap akan terjadi. Pak Umar, bagaimana kalau saya sudah menerangkan kepada teman-teman saat itu bahwa saya tidak setuju dengan rencana. Ya, karenanya kemudian Anda dihukum 20 tahun penjara, bukan hukuman mati seperti halnya yang menimpa pelaku-pelaku yang lain. Saya ingin tahu, kalau Anda melihat berbagai aksi teror yang sekarang mengatasnamakan ISIS atau mengatasnamakan JAD, bagaimana itu berbeda dengan pemahaman yang Anda dulu percayai ketika masih tergabung dalam JI? Ya, karena anak-anak yang sekarang ini yang melakukan aksi-aksi teror belakangan, saya perhatikan mereka memiliki pemahaman takfiri
yang mana itu tidak ada pada kami sebelumnya. Pemahaman takfiri ini pemahaman yang diusung oleh Khawarij yang saat ini dibawa oleh ISIS, di mana mereka mengkafirkan atau memurtadkan siapapun yang tidak sepaham ataupun siapapun yang tidak mau masuk dalam kelompok mereka. Ketika vonis kafir dijatuhkan itulah maka siapapun boleh dibunuh. Nah, ini sangat bertentangan dengan apa yang kami anut di Jamaah Islamiyah. Baik, Anda disebut sebagai ideolog kombatan yang paling jitu ketika itu di Jamaah Islamiyah. Keahlian Anda menguasai berbagai jenis bahan peledak, berbagai sistem persenjataan. Saya ingin tahu, tapi apakah Anda juga diberi tugas melakukan perekrutan, merekrut orang untuk bergabung? Perekrutan saya sama sekali tidak bisa. Tipe orang seperti saya tidak pandai untuk merekrut. Baik, jadi Anda memang fokus ke sebagai prajurit begitu ya. Apakah sekarang yang Anda amati lebih mudah untuk merekrut orang bergabung dalam kelompok teror karena media sosial, teknologi informasi berkembang sedemikian cepat? Iya tentu. Iya tentu. Saat ini lebih mudah untuk merekrut karena lewat media sosial dan lain-lain. Baik. Selama di lapas Anda bahkan pernah beberapa kali menjadi pengibar sangsaka merah putih. Apa yang akhirnya membuat Anda berbalik dari ideologi yang Anda percaya sebelumnya? Iya, jadi yang pertama-tama kali membuat saya berubah dari jalan teror ini adalah faktor keluarga. Keluargalah yang banyak merubah kehidupan saya, di mana keluarga mereka semuanya merangkul kepada saya. Mereka tidak ada yang membenci, sekalipun mereka menentang jalan pemikiranku. Mereka merangkul apapun dosa saya, mereka tetap menganggap sebagai saudara. Disitulah saya merasa dekat dan merasa diperhatikan oleh keluarga. Kemudian selanjutnya ketika saya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya di Porong ini, saya melihat dan merasakan bagaimana saya berinteraksi dengan para petugas lapas ini, yang mana mereka sudah seperti saudara, seperti teman, begitu akrabnya. Apapun keluh kesah saya sampaikan, mereka melayani dengan baik. Disitulah mereka melakukan pendekatan dengan hati sehingga luluhlah saya. Kemudian sampai akhirnya pada tahun 2014 saya menyatakan diri untuk ikut dalam upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI saat itu. Saya menjadi peserta upacara. Dan kemudian usai dari upacara itu saya sampaikan bahwa saya ingin menjadi pasukan pengibar bendera kepada bapak-bapak petugas lapas yang ada di sini. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh petugas lapas yang ada di sini untuk menjadi pengibar bendera. Dan itu ternyata mendapat dukungan yang sangat kuat dari BNPT dan juga dari Densus. Sehingga rencana yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2015 saat itu supaya diundur. Supaya banyak tamu-tamu lain yang hadir. Dan disitulah saya merasakan bahwa ternyata yang bersahabat dengan saya, yang bersaudara dengan saya, itu dari unsur polisi, TNI, dan lain-lain. Semuanya ikut merangkul dan membackup. Sehingga saya merasa tidak sendirian lagi. Pak Umar, apakah Anda masih berhubungan atau ada yang berusaha menghubungi Anda dari kelompok-kelompok GI yang dulu? Tentu saja tidak ada. Tidak ada?
Maaf, Iya, tidak ada ya. Baik. Berarti Anda tidak tahu bagaimana reaksi mereka terhadap perubahan yang Anda alami. Tidak ada sama sekali katakanlah ancaman atau reaksi-reaksi berbalik setelah melihat Anda berubah sekarang? Kalau reaksi seperti itu tentu ada, seperti ancaman ataupun resiko-resiko yang lain sudah saya alami sendiri. Seperti barang-barang milik saya dicuri oleh beberapa napi teroris yang tidak sepaham dengan saya saat itu. Kemudian bahkan sampai kepada ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh napi yang lain. Oke, jadi ada reaksi-reaksi seperti itu. Baik. Apa menurut Anda yang harus dilakukan untuk mencegah atau paling tidak memastikan napi-napi terorisme yang saat ini berada di lapas bisa berbalik seperti apa yang sudah Anda alami sekarang? Yang pertama-tama ingin saya sampaikan dan pernah sudah saya sampaikan ketika saya masih berada di Makobrimob sebelum saya dipindahkan ke Lapas Porong ini. Saya sampaikan kepada Bapak Densus bahwa keluarga memegang peran penting dalam menjadikan seorang napi teroris menjadi tidak radikal. Maka cobalah dipilah-pilah mana-mana keluarga yang mendukung pemikiran napiter itu dan mana-mana keluarga yang tidak mendukung pemikiran napiter tersebut. Ketika napiter, di mana keluarga napiter mendukung pemikiran napiter tersebut, maka silakan pisahkan atau ditempatkan napiter itu di lapas yang jauh dari keluarga. Tapi kepada keluarga yang tidak mendukung kepada pemikiran napiter tersebut, maka dekatkan dia dengan keluarga supaya keluarga tersebut sering berkunjung ke dalam lapas itu. Dan lambat laun pasti dia akan luluh, karena hal itu saya rasakan sendiri. Terutama juga kepada para istri-istri mereka. Ketika istri-istri yang mendukung pemikirannya, silakan tempatkan yang jauh. Ketika yang tidak mendukung, maka dekatkan dia. Karena istri memegang peranan yang penting untuk meluluhkan kepada napiter tersebut. Demikian pula kepada keluarga besar. Baik. Terima kasih banyak sudah bersedia berbincang dengan Mata Najwa malam ini. Sudah hadir juga di Mata Najwa Kepala BNPT Soehardi Alyus. Terima kasih sudah hadir Pak Soehardi. Selamat malam. Apa komentar Anda terhadap perbincangan barusan? Dari sisi humanis ya, tapi sebelum itu saya izin menyampaikan memberikan penjelasan masalah program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT itu diarahkan, difokuskan kepada status narapidana teroris dan mantan narapidana teroris beserta keluarganya. Dari tahun 2012 sejak program deradikalisasi diimplementasikan sudah menghasilkan kurang lebih 325 mantan narapidana teroris yang sudah diprogram. Okay. Dan satu pun tidak ada yang mengulangi perbuatannya. Sedangkan yang sudah keluar kurang lebih 630 orang dan 300 yang belum dapat program deradikalisasi, 3 orang itu mengulang perbuatan yang kembali. Yang pertama adalah bom Cicendo, bom Tamrin, dan bom Samarinda. Tapi yang sudah mendapatkan program deradikalisasi, mereka semua 325 dalam keadaan bagus. Dan 128 mantan napiter ini sekarang sudah ikut sama kita, diantaranya bapak-bapak ini, termasuk Ali Fauzi CS dan sebagainya, menjadi narasumber buat kami menghadapi komunitas-komunitas yang rentan terhadap masalah-masalah radikalisme dan terorisme. Okay. Dan ini kita melihat, Nina, dari lihat sisinya seorang Umar Patek saja ada kemauan untuk berubah. Jadi ada sisi humanis yang kita bisa akses gitu. Sekeras apapun mereka, itulah yang kita masukkan. Jadi kalau di program napiter itu, begitu masuk dengan status narapidana teroris, masuk ke lapas, itu kita asesmen di tingkat mana mereka itu. Baik, Bang, kita harus break. Nanti kita akan lanjutkan lagi program-program apa saja yang sudah dilakukan. Saya juga ingin tahu bagaimana latar belakang masing-masing dari teman-teman yang hadir di sini. Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa.